warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Ibu Ira Puspitadani. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Irfan Husnia dengan NIM 2210411012. Dalam video ini, saya akan sedikit membahas tentang keteladanan Rasulullah dalam berbisnis. Yang pertama itu prinsip berbisnis atau etika bisnis Rasulullah. Keberhasilan Rasulullah dalam berbisnis dipengaruhi oleh kepribadian diri Rasulullah yang dibangunnya atas dasar dialogis realitas sosial masyarakat jahiliyah dengan dirinya. Kemampuan mengelola bisnis tampak pada keberaniannya yang membawa dagangan Khadijah dan ditemani hanya seorang karyawan yaitu Maisarah. Jika ia tidak memiliki pengalaman dan kemampuan berdagang, maka ia hanya akan menjadi pendamping Maisarah. Ia bertanggung jawab penuh atas semua dagangan milik Khadijah. Demikian juga barang-barang dagangannya yang ia bawa dari pasar ke pasar atau tempat-tempat festival perdagangan. Berikut beberapa etika bisnis Rasulullah dalam praktek bisnisnya, antara lain yang pertama adalah penjual dilarang membohongi atau menipu pembeli mengenai barang-barang yang dijualnya. Yang kedua, ketika transaksi bisnis dilakukan, penjual harus menjauhi sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang. Nabi Muhammad SAW bersabda, berhati-hatilah terhadap sumpah yang berlebihan dalam suatu penjualan, meskipun hal itu bisa saja meningkatkan hasil penjualan, akan mengurangi berkahnya. Yang ketiga, penjualan suatu barang harus berdasarkan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak, penjual dan pembeli, atau dengan suatu usulan dan penerimaan. Kesepakatan bersama mengandung arti bahwa semua transaksi harus dilakukan atas dasar persetujuan bersama, bukan secara paksaan maupun penipuan. Dan yang keempat yaitu penjual tidak boleh berbuat curang dalam menimbang atau menakar suatu barang. Yang kelima, dalam berdagang, Rasulullah sangat menghormati dan menghargai hak dan kedudukan pembeli. Beliau melayani pelanggan sepenuh hati dan menganjurkan umatnya untuk menerapkan sikap itu. Jabir meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, rahmat Allah atas orang yang berbaik hati ketika ia menjual dan membeli dan ketika ia membuat keputusan. Menjalin hubungan yang baik antara penjual dan pembeli adalah salah satu kunci kesuksesan. Strategi bisnis Rasulullah SAW. Kesuksesan Rasulullah sebagai seorang pebisnis merupakan satu kesatuan yang utuh dari kemandirian dan semangat berwirausaha, kejujuran, amanah, kecerdasan dan keterampilan, komunikasi dan pelayanan yang baik, membangun jaringan dan kemitraan serta keselarasan dalam bekerja dan beribadah menjadi faktor penting dalam menggapai kesuksesan sebagai seorang pedagang. Dalam konteks bisnis, sifat-sifat tersebut menjadi dasar dalam setiap aktivitas bisnis beliau yang kemudian menjadi sikap dasar manusiawi atau fundamental human ethics yang mendukung keberhasilan. Nah, strategi yang pertama yaitu sidik. Sidik berarti jujur atau benar. Dalam menjalankan bisnisnya, Rasulullah selalu menunjukkan kejujuran dan meyakini betul bahwa membohongi para pelanggan sama dengan mengkhianati mereka. Mereka akan kecewa bahwa tertipu. Akibatnya mereka tidak akan bertransaksi bisnis lagi. Akibatnya lambat laun bisnis pun akan hancur. Dalam manajemen pemasaran modern, karakteristik sangat menentukan terciptanya layanan informasi secara benar. Bahkan karakteristik sidik merupakan dasar yang harus menyertai aktivitas bisnis. Dengan jiwa sidik, hak atau kepentingan pelanggan tetap terpenuhi. Yang kedua yaitu amanah. Amanah berarti dapat dipercaya. Dalam konteks ini, amanah adalah tidak mengurangi atau menambah sesuatu dari yang seharusnya atau dari yang telah disepakati. Itu bisa terjadi antara penjual dan pembeli, penyewa dan menyewakan, dan sebagainya. Setiap seorang yang diberi amanah harus benar-benar menjaga dan memegang amanah tersebut.
Bersikap amanah mutlak ditetapkan dalam setiap transaksi bisnis atau muamalah. Selain itu, sehebat apapun strategi bahkan pemasaran atau biasa disebut marketing mix yang bertumbuh pada 4P, produk, price, place, dan promotion, atau 4C, commodity, customer, competition, dan change yang dilakukan, misalnya tidak akan membuahkan sukses tanpa disertai adanya nilai-nilai amanah. Yang ketiga yaitu Fatona. Fatona berarti cakap atau cerdas. Pembisnis yang cerdas mampu memahami peran dan tanggung jawab bisnisnya dengan baik. Dia pun mampu menunjukkan kreativitas dan inovasi untuk mendukung dan mempercepat keberhasilan. Di dunia bisnis yang penuh persaingan seperti saat ini, kecerdasan dalam berbisnis atau kreativitas dan inovasi sangat penting. Jika tidak, sukses dan keberlangsungan hidup suatu usaha akan terancam. Yang keempat yaitu tabligh. Secara bahasa, tabligh bisa dimaknai dengan menyampaikan. Dalam konteks bisnis, pemahaman tabligh bisa mencakup argumentasi dan komunikasi. Penjual hendaknya mampu mengkomunikasikan produknya dengan strategi yang tepat. Dengan sifat tabligh, seorang pembisnis diharapkan mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan produk dengan menarik dan tepat sasaran tanpa meninggalkan kejujuran dan kebenaran atau transparency and fairness. Dengan itu, pelanggan dapat dengan mudah memahami pesan bisnis yang disampaikan. Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan dirinya sebagai pedagang yang argumentatif dan komunikatif, sehingga banyak mitra bisnis dan pelanggan merasa senang berbisnis dengannya. Lebih dari itu, Rasulullah mampu memberi pemahaman kepada mereka perihal bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain keempat sifat Rasulullah tersebut, prinsip dalam etika bisnis Islam yang juga harus diimplementasikan atau diterapkan oleh para pelaku bisnis adalah nilai-nilai kesatuan, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab. Apalagi pelaku bisnis yang memiliki perusahaan berskala besar, misalnya industri batik, yang mana nilai tanggung jawab khususnya harus benar-benar diaplikasikan, terutama tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Perusahaan industri batik jangan hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga harus memberikan dampak negatif yang bisa timbul dari proses produksi terhadap lingkungan di sekitarnya. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan mengenai materi keteladanan Rasulullah dalam berbisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.